Jika suatu kelompok mengklaim bahwa gereja yang didirikan Kristus telah runtuh dan harus dipulihkan, maka mereka harus menghadapi pertanyaan mendasar seperti ini. Apakah mereka percaya bahwa Yesus gagal menjaga gerejanya? Apakah janji Tuhan bahwa gereja tidak akan dikalahkan oleh kuasa maut itu sia-sia belaka? Aktivitas manusia sebelum Gunung Lewotobi meletus. Dalfi. Berjumpa kembali dengan saya di channel Apologetika Eksklusif. Kali ini kita akan mencoba membahas pertanyaan yang disampaikan atau dituduhkan oleh Romo Patrice Allegro kepada kita, kepada orang-orang Protestan. Videonya tadi sudah kita lihat di awal dalam satu pembahasan yang tidak begitu panjang. Patrice Allegro menyelipkan pertanyaan yang seperti kita sudah dengarkan tadi, bahwa apakah Yesus gagal menjaga gerejanya? Apakah janji Tuhan bahwa gereja tidak dikalahkan oleh kuasa maut itu sia-sia belaka? Artinya teman-teman, kalau Tuhan itu maha kuasa, kalau Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, itu mustahil dia gagal, termasuk dalam memelihara menjaga gerejanya. Nah, presuposisi dari Patrice Allegro adalah bahwa katedral itu adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan, di mana Protestan lahir dari situ. Artinya apa di situ? Ya, kalau seandainya Tuhan tidak gagal ya menjaga gerejanya, maka apa yang dilakukan oleh Martin Luther itu sebenarnya bukan dari Tuhan, itu dari manusia, teman-teman. Itu kehendak dari Martin Luther sendiri. Ya, jadi kehadiran Patrice Allegro di medsos ini menjadi advokat Katolik telah membuat tuduhan-tuduhan yang aneh dan tidak mendasar terkait Protestan. Istilah-istilah heresi atau heretik lah yang dia pakai di sana telah membuat orang Protestan sadar bahwa jikalau di abad ke-16 ada banyak persekusi, aniaya bagi orang-orang Protestan, oleh karena narasi itu mereka menjadi martir, ya, martir Kristus. Dan sebagai legalitasnya, kalau Anda kurang percaya terhadap hal itu, masih menempel dan terus diucapkan oleh Patrice Allegro saat ini di setiap kontennya, itu baik di YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya, teman-teman. Terlepas apa motivasinya, kita tidak melihat apa motivasi di balik apa yang melatar belakangi seseorang melakukan itu. Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah apakah kita bisa memberikan tanggapan-tanggapan terkait apa yang dia sampaikan, entah itu ejekan, entah itu argumentasi ilmiah dan lain sebagainya. Itu bukan soal, teman-teman. Kegalauan yang dialami oleh Romo Patrice Allegro merupakan hasil ambisi, ya, Gereja Katolik Roma untuk mendominasi dan menghimpun semua gereja Tuhan atau orang-orang percaya dalam satu sistem gereja yang otoriter pada masanya, dan itu sekarang kita kenal dalam sistem kepausan. Nah, jadi coba bayangkan teman-teman, ketika kita dihimpun dalam sistem kepausan itu, lalu muncullah keputusan dari paus yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kira-kira kita semua ini dibawa kemana gitu. Jadi itu salah satu faktor utama yang ada di belakang itu semua. Saya tidak bisa membayangkan, teman-teman, kalau kita baca Alkitab, ya, itu ada sidang Yerusalem, Kisah Rasul pasal 15 itu di abad 1.
mereka orang Kristen dari Yudea atau bangsa Yahudi asli menganggap Paulus sebagai bidat, sesat, dan heretik. Tetapi justru mereka bisa mengambil kesimpulan yang baik dan menjadi sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas. Kalau kita baca Alkitab, memang orang Kristen selalu mengalami yang namanya perbedaan pendapat. Semisal Paulus dan Petrus, dan bahkan di Kisah Rasul ada juga Paulus dan Barnabas. Itu akan sejalan, tetapi dengan kata lain mereka menerima satu dengan yang lain, pendapat yang satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita masuk di abad ke-16, akhir abad ke pertengahan itu Anda dieksekusi. Anda dieksekusi, teman-teman. Anda dibakar hidup-hidup, dan daging Anda itu dikasih makan anjing. Atau daging Anda itu ketika sudah dikubur, digali lalu dilemparkan ke sungai gitu. Nah, jadi untuk Romo Patris Allegro, saya melihat bahwa beliau ini sangat-sangat agresif memberikan tanggapan gitu. Nah, kita akan berusaha untuk menalar apa yang dia katakan di sini, teman-teman. Nah, dia berkata bahwa apakah Yesus gagal menjaga gerejanya? Jawabannya tidak, teman-teman. Nah, oleh karena Tuhan tidak pernah gagal dalam menjaga gerejanya, dan supaya gerejanya itu tidak kacau, gereja Tuhan, artinya orang-orang percaya tidak kacau, untuk itulah ada pembaharuan dari Martin Luther. Martin Luther dipakai oleh Tuhan, John Calvin dipakai oleh Tuhan untuk memperbaharui kesesatan-kesesatan itu, supaya tidak ada klaim di kemudian hari dari Patris Allegro bahwa gereja Tuhan gagal. Nah, itu presuposisi yang dibangun atas dasar bahwa Patris Allegro itu atau GKR itu, gereja katrom itu didirikan oleh Yesus Kristus langsung. Jadi hierarkinya itu, garis keturunan gerejanya itu tetap terjaga, teman-teman. Itu presuposisi di balik itu. Tapi saya jawab bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan tidak akan pernah gagal menjaga gerejanya, teman-teman. Apakah janji Tuhan bahwa gereja tidak dikalahkan oleh kuasa maut? Tidak. Orang-orang Kristen sejati, orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan itu tidak akan dikalahkan oleh maut. Tidak akan masuk neraka, teman-teman. Ya. Saya rasa konteks gereja di sini bukan gereja sebagai gedung, tetapi lebih ke orangnya, ya, orangnya gitu. Lebih ke orangnya yang percaya pada Tuhan. Gereja itu bukan gedung, tapi gereja itu adalah orangnya, gitu, teman-teman. Orangnya yang percaya itu. Nah, kenapa dikatakan gedung gereja? Karena orang gereja ada di dalam gedung itu, mereka beribadah. Itulah perbedaan antara gedung gereja dan gereja itu sendiri. Sama dengan gedung sekolah. Apakah gedung sekolah itu adalah sekolah itu sendiri? Tidak. Tentu kalau tidak ada orang di dalamnya itu, tidak ada administrasi di dalamnya itu, tidak ada pergerakan-pergerakan di dalamnya itu, maka itu bukan sekolah, tetapi hanya gedung sekolah. Saya rasa ini pertanyaan yang tidak begitu berat-berat kali lah. Saya harap kepada Patris Allegro untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spektakuler lah, yang 99%-nya itu membuat orang Protestan kesusahan. Tetapi saya rasa tidak ada kesusahan orang Protestan menjawab. Semisal pertanyaannya begini, yang berkata begini, kenapa Anda mengambil Alkitab Katolik? Siapa yang melegalitas bahwa itu Alkitab Katolik? Anda juga mengambil kitab Yahudi, orang Israel? Pertanyaan itu bersifat teman-teman ya, sirkular. Ya, sirkular. Artinya berputar. Ya. Kenapa Anda mengambil kitabnya orang Yahudi lalu mengadopsi untuk diri sendiri? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus dilontarkan, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain yang akan mengguncang hati Romo Patris Allegro. Untuk Romo Patris Allegro,
Saya harap Anda segera bertobat, kembali ke jalan yang benar. Ikutilah apa yang sudah digariskan oleh Bapak-Bapak Reformasi. Oleh karena di dalam kebenaran iman Protestan atau di dalam kebenaran-kebenaran yang dibangun atas dasar firman Tuhan, itulah kita memperoleh jalan kebenaran. Ya, jangan mengeraskan hatimu. Ya, ini saya pakai kata-kata orang karismatik ya. Jangan mengeraskan hatimu. Tetap percaya ya, tetap percaya pada teologi yang telah digariskan oleh Protestan. Tuhan Yesus memberkati.